Sebelum kita membicarakan tentang peraturan dasar RW 22 Muara Angke, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Terlebih dahulu para ketua RT dan ketua RW mengetahui sejarah terbentuknya RW 22. Bahasa Indramayunya enak. Ngenah. Ngenah. Ini mah bahasa Sunda. Ini orang Muara Angke walaupun makannya ikan, tulang ikan tapi sehat. Bapak Masya sesepuh Muara Angke. Oh, Pak, udah berapa tahun di sini, Pak? Kalau saya kalau nggak salah tuh 81 di sini. Tahun 81? Ya. Lumayan kan? Dulu masih ini dong, masih empang ya? Iya masih empang. Masih empang? Empang. Karena empang ini nih. Ini juga masih empang. Nah kalau waduk ya dulu. Waduk. Kalau air. Permohonan air seperti sini. Gitu. Nah, ini gimana nih caranya kok bisa sekarang penduduk gitu? Caranya ngarugan. Ngarug pakai sampah itu apa pindad, nah terus dimoli, nah baru kita kuing udah. Nah mulai kita patok yang berani ya Setelah menjadi darat banyak. Karena sudah dihuni banyak orang di sini, jadi kita bentuk itu ketua kelompok gang. Dulu ada 4 gang di wilayah untuk empang. Ada 4 gang, gang 1, gang 2, gang 3, dan gang 4. 2005 atau 2006 kita ketua kelompok ini berusaha untuk bersurat lurah. Ketemu di Kelurahan Pluit, ternyata dilempar karena ini pengelolanya wilayah ini UP3 dan KPK. Lalu kita sama tokoh masyarakat, warga menemui kepala perikanan UP3 di Muara Angke, sama lagi dilempar lagi itu ke kelurahan. Jadi selama 3 tahun itu dibolak-balik ya, dilempar sana lempar sampai kesemangatan kita itu ada hasilnya. Di 2010 kita bangkit lagi untuk kepengen terjadinya ada RT RW di sini. Lalu kita berjuang lagi, bersurat lagi. Tetapi tetap saja waktu itu Pak Gubernur Jokowi atau Pak Ahok ya, mungkin sebelum Pak Ahok dilempar lagi. Terus dari Gubernur Pak Ahok diganti sama Pak Gubernur Anies. Sebelum lagi Pak Gubernur mencalonkan diri itu ada perjanjian sama Pak Gubernur. Jadi di wilayah RW 22 ini kalau misalnya Pak Gubernur jadi gubernur, maka ada RT RW. Alhamdulillah kita dukung penuh Pak Gubernur. Janjinya ditepatin oleh Pak Gubernur, oleh Pak Anies, ditandatangani SK tersebut langsung ke wali kota, camat sampai lurah. Lurah mengundang bikin SK, terbentuklah RT RW tahun 2019. Setelah terbentuknya RT RW 22, maka agar supaya RW 22 bisa berkegiatan, maka RW 22 membuat peraturan dasar RW 22 Muara Angke, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Di dalam pendahuluannya adalah bahwa manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial yang hidup dalam pergaulan masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan hidup bersama sebagai suatu kepentingan bersama.
untuk mewujudkan kepentingan bersama tersebut diperlukan peraturan dasar yang tertulis agar lebih jelas apa yang menjadi hak dan kewajiban manusia sebagai anggota masyarakat. Sebagai suatu bentuk pemufakatan bersama. Oleh karena itu, di wilayah RW 22 Muarangke dibuat peraturan dasar ini untuk kepentingan bersama. Di dalam bab 1 terkait menerangkan mengenai nama, waktu, dan tempat. Nama rukun warga 022 yang di dalamnya telah terbentuk tingkat RT, terdiri dari RT 1 sampai dengan RT 12. Pasal 2, waktu dan tempat. RW 22 dibentuk kurang lebih pada tahun 2019 dan berkedudukan di Muarangke, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara untuk waktu yang tidak terbatas. Bab 3, dasar, sifat, dan tujuan. Di dalam bab 3 pasal 3 terkait masalah RW 22 berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945 dan Pergub. Pasal 4, sifat organisasi. RW 22 merupakan organisasi sosial masyarakat yang amanah, terbuka, bertanggung jawab, bersifat kekeluargaan, kebersamaan, keguyuban, musyawarah, dan mufakat sehingga tercipta warga yang harmonis. Pasal 5 masih terkait tentang dasar, sifat, dan tujuan. RW 22 bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan warga, menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan, meningkatkan kekompakan dan keguyuban warga, mengembangkan potensi generasi muda dan olahraga, mengembangkan kegiatan sosial kemasyarakatan serta aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Bab 3. Bab 3 menerangkan kegiatan. Pasal 6 untuk mencapai tujuan yang tercantum pada pasal 5, maka RW 22 melaksanakan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, mengadakan pertemuan secara berkala atau mengikuti pertemuan di setiap RT. Kedua, melaksanakan pengamanan lingkungan dengan sistem keamanan terpadu 24 jam. 3. Melakukan kerja bakti di lingkungan RW 22 dan di lingkungan RT masing-masing. 4. Melaksanakan kegiatan yang bersifat keguyuban, misal berkunjung ke warga yang sakit atau takziah atau duka, dan lain-lain. 5. Melakukan pembinaan dan pengembangan potensi generasi muda melalui Karang Taruna, serta membina dan mengembangkan potensi olahraga dan kesenian. Yang keenam, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup. Yang ketujuh, menjalin persatuan dan kesatuan melalui silaturahmi warga. 8. Melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk kepentingan organisasi. Bab 4 terkait mengenai pengurus. Pasal 7. Yang pertama,
Pengurus RW 22 terdiri atas 1 orang ketua, 2 orang sekretaris, 1 bendahara, dan beberapa seksi sesuai dengan tuntutan kegiatan saat ini. 2. Penyusunan kepengurusan RW 22 disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. 3. Ketua RW 22 yang dipilih secara langsung dengan luber oleh seluruh warga yang bertempat tinggal di wilayah RW 22 Muara Angke, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dengan batas usia di atas 18 tahun, berijazah SLTA sederajat. Yang keempat, pemilihan ketua RW 22 dilaksanakan setelah dilakukan penjaringan calon dari masing-masing RT. 5. Setiap RT dapat mencalonkan warganya dengan catatan calon-calon tersebut harus bersedia dicalonkan. 6. Seseorang yang sudah pernah menduduki jabatan ketua RW, RT, PKK 1 periode sebelum seyogianya akan dipilih kembali selama 2 periode secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. 7. Bagi warga yang tidak hadir pada saat pemilihan pengurus RW tetap dapat dipilih sebagai calon pengurus RW